Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa lagi di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, pelayanan untuk pendamaian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pelayanan pendamaian dikatakan di dalam firman Tuhan yang telah dipercayakan bahkan melalui para rasul, orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perlunya pendamaian dikatakan di sini. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab manusia itulah yang meninggalkan Tuhan. Yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah segala pelanggaran dan kejahatan kita. Tuhan murka dengan apa yang kita lakukan itu. Ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita berdoa, maka Tuhan tidak berkenan dengan kita. Lalu bagaimanakah kita bisa selamat? Bagaimana kita dapat lepas dari kematian itu? Bagaimanakah kita bisa masuk ke dalam kehidupan? Bagaimanakah kita bisa masuk ke dalam pengampunan itu? Firman Tuhan menyatakan di dalam Kejadian 6 ayat 5, bagaimana manusia itu yang selalu menghendaki sesuatu yang jahat. Itulah manusia dikatakan. Jadi tidak ada kemampuan kita untuk memperoleh keselamatan dari kekuatan kita sendiri. Tidak ada kekuatan kita untuk dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tidak ada kekuatan kita sendiri. Dari diri kita sendiri tidak ada. Tidak bisa. Sebab kita bukanlah pencipta atau pemilik daripada kehidupan yang kekal itu. Tetapi kita adalah makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan dan yang harus tunduk kepada perintah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, yang selalu berharap menantikan juga bagaimana kita bertobat, bagaimana kita harusnya meninggalkan kejahatan kita agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Orang-orang percaya seperti dikatakan di sini, para pelayan Tuhan diperintahkan untuk menyampaikan pendamaian yang telah dilakukan melalui perantaraan Yesus Kristus dan selalu mendamaikan, yaitu firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, sebab merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi ditawarkan kepada kita melalui perantaraan Yesus Kristus pendamaian dengan Allah, dan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga ditugaskan untuk menyampaikan itu kepada setiap orang, setiap yang merindukan kehidupan yang kekal, setiap orang yang mau meninggalkan kehidupannya yang gelap, dosa-dosanya masa lalunya, bahwa jalan terbuka kepada setiap orang yang bertobat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang yang percaya. Seberapa besar pun, seberapa merah pun dosa kita dikatakan di situ, maka bisa dibuat menjadi putih seputih salju. Itulah kemurahan yang Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kita melalui jalan pendamaian, yaitu Yesus Kristus yang telah diutus ke dunia ini, yang rela darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus setiap kita. Dan Yesus sudah naik ke surga dan Dia menyediakan tempat yang terbaik
untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu sungguh luar biasa bahagianya kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena masa lalu kita, hidup yang gelap yang kita tinggalkan itu bisa diputuskan di dalam nama Yesus Kristus. Kematian berganti menjadi kehidupan, kegelapan menjadi terang bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, yang sungguh-sungguh meninggalkan kejahatan dan perbuatan dosanya. Terbuka kemurahan Tuhan bagi mereka, bahwa mereka juga akan diberikan kehidupan yang kekal jika mereka mau setia, mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Masa lalunya ditinggalkan, masa lalu yang gelap itu, yang jahat itu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika itu ditinggalkannya, maka tangan Tuhan terbuka untuk menerima mereka. Dan jalan itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan pendamaian dengan darah-Nya yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sehingga dengan demikian kita bisa berani datang kepada Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, hidupku penuh dengan kejahatan, penuh dengan kegelapan. Saya datang kepada Tuhan, saya menyesali segala dosa dan kejahatan saya. Masa lalu saya yang penuh dengan kegelapan, saya mau datang kepada Tuhan, ampuni segala dosa saya Tuhan Yesus, layakkan aku untuk memperoleh bagian di dalam surga-Mu. Oleh karena itu, alangkah sukacitanya ketika kita datang kepada Yesus tanpa harus memikirkan lagi gelapnya kehidupan masa lalu kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang-orang yang mau menyesali dosa dan perbuatannya yang jahat. Orang-orang yang mau meninggalkan kegelapan di masa lalunya. Engkau tidak pernah menolak mereka, tetapi tangan-Mu terbuka menerima mereka. Betapa bahagianya kami ya Tuhan di dalam kemurahan-Mu itu, sehingga kami dapat datang kepadamu. Meskipun masa lalu kami penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahatan, tetapi ketika kami mau meninggalkannya, Engkau menerima kami. Setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami letakkan ke tangan Tuhan, karena selalu yang terbaik yang Engkau berikan kepada setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.